Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di mana di pagi hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana? Sudah siap? Sehat semua? Iya. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3, bangun ruang. Khususnya tentang jarak. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan mode discovery learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan mendeskripsikan jarak dalam ruang. Adapun untuk materi ini, apa saja yang kita bahas? Ada banyak. Yang pertama adalah jarak antara titik ke titik. Jarak antara titik ke titik. Yang kedua, jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis. Yang ketiga, jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik ke bidang. Yang keempat, jarak antara garis ke garis. Jarak antara garis ke garis. Yang kelima, jarak antara garis ke bidang. Jarak antara garis ke bidang. Yang terakhir, yang keenam, jarak antara bidang ke bidang. Jadi di sini ada 3 hal, yaitu titik, garis, dan bidang. Dari titik, garis, dan bidang itu kita akan belajar jarak, yaitu ada 6. Jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan yang terakhir bidang ke bidang. Sampai sini mungkin kalian bisa membayangkan ya, berbicara tentang jarak. Jarak 2 hal, bisa titik ke titik, bisa titik ke garis, bisa titik ke bidang, bisa garis ke garis, garis ke bidang, atau bidang ke bidang. Adapun konsep-konsep atau rumus-rumus yang digunakan yang sudah kalian pelajari baik di SMA kelas 10 maupun di SMP, bahkan dari SD kalian sudah belajar tentang ini, yaitu rumus Pythagoras. Nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak yang kita bahas di pagi hari ini. Yang kedua adalah luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Yang ketiga, trigonometri. Ini adalah materi kelas 10. Semesternya kalau nggak salah semester 2. Kalau udah belajar trigonometri. Apa itu sin A? Sin A sama dengan demi, depan per miring. Kemudian apa itu cos A? Cos A sama dengan sami, samping per miring. Dan yang terakhir adalah tangen A. Tangen itu apa? Disa, depan per samping. Nah, bagaimana kalau segitiga itu tidak siku-siku? Apakah sin, cos, tangen berlaku? Tentu tidak. Karena sin, cos, tangen
berlaku hanya kalau segitiganya siku, sama dengan Pitagoras. Pitagoras berlaku kalau segitiganya siku. Nah, jika kalian nanti ketemu segitiga yang tidak siku-siku, maka kalian menggunakan aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus? Coba kalian buka lagi buku-buku materi kelas 10 semester 2, dibuka lagi. Ada enggak itu aturan sinus, ada aturan kosinus dan sebagainya. Kalian bisa buka lagi, dilihat lagi. Karena konsep-konsep itu atau rumus-rumus itu akan dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak di bangun ruang. Kemudian kesbangunan, kalau dibutuhkan bisa dipakai, yaitu kesbangunan. Ini adalah materi kelas SMP, itu kalau nggak salah kelas 9 SMP, kesbangunan dari segitiga. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu jarak antara titik ke titik. Jadi jarak titik ke titik. Jadi kalau ada dua titik, yang satu misal titik A dan yang satu titik B. Nah, bagaimana cara mencari jarak antara titik A ke titik B? Ya, untuk menjawab itu, dari titik A kita tarik garis lurus ke titik B. Jadi garisnya harus lurus, nggak boleh garisnya itu berkelak-kelok. Apalagi muter-muter seperti benang ruwet, tidak boleh, harus lurus. Itu adalah jarak antara titik A dan titik B. Di mana jarak titik A dan titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Sampai sini ada yang belum paham? Bisa ya? Sebagai contoh, coba kita lihat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Perhatikan, untuk memberi nama kubus kita tidak boleh sembarangan. Ada kesepakatan bahwa memberi nama kubus diawali dari bawah, dari si bawah, A, B, C, D. Berputarnya berlawanan jarum jam. A, B, C, D. Di atasnya titik A adalah titik E. Terus dilanjut F, G, H. Kalian tidak boleh memberi nama sesukanya. Aku A-nya di atas saja, nggak apa-apa. Tidak boleh. Nanti tidak sama dengan yang lain. Jadi memberi nama harus hati-hati. Memberi nama kubus harus sesuai dengan aturan kesepakatan, yaitu A, B, C, D di bawah, E, F, G, H di atas. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan jarak antara titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C. Coba kalian perhatikan. Jarak titik A ke titik C di sini diberi garis berwarna ungu. Bagaimana untuk menghitung panjang atau jarak antara titik A ke titik C? Perhatikan, di sini ada segitiga yang terbentuk adalah segitiga A, B, C. Kalau mau pakai segitiga A, D, C, boleh tidak? A, D, C, boleh tidak? Ya, betul. Boleh. Pakai A, B, C boleh. A, D, C juga boleh. Sama saja. Nah, pada segitiga A, B, C, perhatikan. Apakah segitiga A, B, C itu siku-siku? Ya, betul. Bahwa segitiga ABC
siku-siku di titik B. Karena segitiga ABC siku-siku di titik B, maka berlaku Pitagoras. Saya ulangi, Pitagoras hanya berlaku kalau segitiganya siku-siku. Ya. Karena segitiga ABC segitiga siku-siku di titik B, maka Pitagoras bisa dipakai. Lah untuk menyelesaikan itu, maka cara mengerjakannya ya. Panjang AB A cm, panjang BC A cm. Maka dengan Pitagoras kita bisa mencari panjang AC, yaitu akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan berapa panjang AB tadi, yaitu A kecil, akar A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadratnya 2, sehingga menjadi akar 2 A kuadrat. Akar 2 itu tidak bisa diselesaikan. Akar A kuadrat bisa dihitung, yaitu seharga A, sehingga hasil akhirnya adalah A akar 2. Sampai sini coba kalian perhatikan, masih ada yang bingung? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah, AC, panjang AC tadi adalah A akar 2. Nah, panjang AC atau garis AC dinamakan diagonal sisi. Diagonal sisi, yaitu contohnya AC, BD, BG, EG, FH, dan sebagainya. Banyak untuk diagonal sisi dari kubus. Sekarang kita akan mencari jarak A ke titik G. Jarak AG. Untuk mencari panjang atau jarak titik A ke G atau panjang AG, buatlah segitiga siku-siku jika dimungkinkan. Nah, untuk soal ini kita bisa membuat segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACG. ACG, di mana segitiga siku-siku ACG, siku-sikunya ada di titik C. Coba kalian perhatikan, adakah kalian yang punya ide selain lewat ACG atau segitiga ACG, bisakah lewat segitiga yang lain untuk mencari panjang AG selain ACG? Ada yang punya ide? Iya, betul. Bisa kalian lewat A, B, G. Segitiga A, B, G bisa. Yang lain?
lewat A di G. Bisa? Bisa. Nah, kita akan konsen yaitu menggunakan segitiga A C G, di mana segitiga A C G siku-siku di titik C. Karena siku-siku maka berlaku Pitagoras, yaitu panjang AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berapa panjang AC? Kita tahu yaitu panjang AC adalah diagonal sisi seharga A akar 2. Karena dikuadratkan maka menjadi A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya 2A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat artinya itu 1 tambah 2 3 menjadi akar 3A kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi A akar 3. Coba kalian cermati. Ada yang bingung? Oke. Sampai sini gampang ya. Kita tidak belajar rumus baru, konsep baru, karena konsep-konsepnya yang dipakai sudah pernah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Bahkan Pitagoras itu mulai dikenal di SD. Nah, AG itu dinamakan diagonal ruang. AG itu diagonal ruang, di mana panjangnya adalah A akar 3. Bisakah kalian menyebutkan diagonal ruang yang lain selain AG? Coba kalian sebutkan apa saja itu. Kalau yang tulis di buku kalian, apa saja diagonal ruang itu selain AG? Ya, oke, kita lanjut ke materi berikut atau soal berikut atau pertanyaan berikut, yaitu jarak antara A ke P. Jarak AP, di mana titik P adalah perpotongan antara diagonal sisi EG dan HF. Saya ulangi. Titik P merupakan perpotongan diagonal sisi EG dan HF. Nah, bagaimana cara mencari panjang AP? Bisakah kalian membuat segitiga siku-siku yang memuat garis AP? Segitiga apa saja? Ya. Garis AP terletak pada segitiga AEP. Betul ya? Garis AP terletak pada segitiga AEP, di mana segitiga AEP siku-siku di titik E. Sama dengan materi sebelumnya atau soal sebelumnya, karena segitiga AEP siku-siku maka berlaku, ya betul, Pitagoras. Sehingga perhitungannya panjang AP atau AP sama dengan akar
AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Berapa panjang AE? AE adalah A kuadrat. Sementara EP panjangnya adalah setengah panjang EG. EG merupakan diagonal sisi, betul. EG merupakan diagonal sisi, di mana panjangnya adalah A akar 2. Sehingga panjang EP separuh atau setengah dari panjang EG. Maka panjang EP adalah setengah A akar 2 yang dikuadratkan. Sehingga nilainya A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan akar 3/2 A kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi setengah A akar 6. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bingung untuk menyelesaikan soal-soal ini? Ya, semua sudah paham ya? Oke. Jadi jarak A ke P sama dengan setengah A akar 6 cm. Sekarang kita masuk ke latihan. Latihan yang nomor 1, tolong kalian ambil buku, ambil coret-coret, siapkan pulpen kalian. Yang pertama adalah tentang kubus. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Perhatikan cara memberi nama kubus. ABCD juga di bawah, di sisi bawah, EFGH di sisi atas. Titik K, titik tengah BC. Tolong nanti di buku kalian tulis bahwa di tengah-tengah BC ada titik K. Kemudian titik L, titik potong AH dan DE. Titik L, titik potong AH dan DE. Kemudian titik M, titik tengah GH. M, titik tengah GH. Semua diberi tanda. Tadi apa aja? K, L, dan M. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik A ke F, A ke G, A ke K, A ke M, B ke L, yang terakhir K ke M. Coba kalian kerjakan dulu, digambar dulu kubusnya. Kemudian 3 titik yang diketahui di soal itu tolong ditulis di soal, diberi titik, kemudian diberi nama K, L, M. Nah, dari situ kalian bisa mencoba mengerjakan satu persatu. Apakah segitiganya siku-siku atau tidak?
Kalau siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Kalau tidak berlaku Pitagoras. Itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, limas. Diketahui limas TABCD, yaitu limas beraturan, sehingga alasnya ABCD itu persegi dengan panjang sisi 12 cm. Memberi nama limas sama harus dari atas. Kalau limas itu T-nya ditaruh di atas, ABC-nya sama dengan kubus modelnya ABCD. Kemudian panjang rusuk alasnya 12, rusuk tegaknya atau TA, namanya rusuk tegak itu 12/2 cm. Titik O merupakan perpotongan antara AC dan BD. Tolong nanti kalian gambar limasnya, kemudian diberi titiknya O itu di mana letaknya. Pertanyaannya adalah tentukan jarak T ke O. Dari gambar kalian tuh nanti kalian bisa menghitung jarak titik T ke O. Dilihat segitiga apa yang terbentuk, apakah segitiga siku-siku atau bukan. Kalau siku-siku, Pitagoras masih berlaku. Ya, coba kalian kerjakan dengan cermat, dengan teliti, tidak perlu terburu-buru, sehingga apa yang kalian kerjakan nanti betul. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada. Ada 2 nomor yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.